Tubuh yang artinya kebutuhan fisikal. Misalnya makan, minum, tidur. Itu kebutuhan tubuh. Kebutuhan fisikal. Kaki, tangan, kepala. Itu tubuh. Kita juga ada jiwa. Yang artinya kehendak kita, emosi kita, pikiran kita, culture kita, tradisi kita, habit kita, kebiasaan kita. Nah, semua ini fall under jiwa. Nah, firman yang tadi dikatakan ini, kita kembali, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi pada saat Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, Tuhan itu memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Tapi at the same time Tuhan memberikan firman-Nya dalam kehidupan kita, yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. The Word of God is able to change our kehendak, emosi kita, pikiran kita, culture kita, kebiasaan kita. Itu firman Tuhan itu yang merubah kehidupan kita. Makanya dikatakan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nggak dikatakan berkuasa menyelamatkan untuk membawa ke keselamatan kekal. It's two different thing. Hal yang berbeda. Firman Tuhan disiapkan untuk bisa merubah kehidupan kita secara jiwa. Saya kasih contoh. Kita punya brother Robin. Dia orang yang realize akan kebutuhan kehidupan dia untuk mengurangi kolesterol dalam kehidupannya. It's okay, right? Jadi pada saat Robin menerima keselamatan, kolesterol dia nggak langsung turun. Saya harapkan, saya terima Tuhan, saya langsung kurus. Tapi nggak terjadi. Katanya ada orang yang bisa doain kurus. Oh, I'm very glad if there's someone who can do that. Jadi saudara mengerti, pada saat kita menerima keselamatan dari Tuhan, tubuh kita nggak langsung berubah. Kita harus mengganti culture kita harus mengganti habit kita, yang Robin pernah sharingkan juga, untuk makan makanan yang tepat supaya kolesterolnya nggak naik. Ada orang Kristen yang menerima Tuhan, kenapa dia masih suka berbohong setelah dia menerima Tuhan? Karena pada saat dia menerima Tuhan, keselamatan terjadi dalam kehidupan dia. Spirit dia menjadi satu dengan spirit Tuhan. Tapi kenapa dia masih bohong terus? Kenapa masih suka nipu? Kenapa orangnya nggak baik? Kok kasar ya? Kenapa? Karena jiwanya. We're talking about two different things. Jiwanya belum terselamatkan oleh firman Tuhan itu. Yang tadi dikatakan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jiwanya belum berubah. Jadi seringkali dalam kehidupan kita, we have received, Tuhan punya keselamatan, kita udah terima. Tapi fulfillment di mana Tuhan desain kita itu seperti apa, Tuhan mau kita itu seperti apa, kita belum nyampe. Karena seringkali kita belum berubah dalam jiwa kita, dalam tubuh kita belum berubah sehingga kita bisa mencapai potensial itu. Habit-habit kita, kebiasaan kita masih sama, masih belum berubah. Nah, it goes on to say, kalau kita bacakan selanjutnya, it goes on to say, yaitu di dalam Yakobus selanjutnya, tadi kan Yakobus 1:22, 1:23, 24 mengatakan, sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi dia ngelihat, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, ini sering kali terjadi. Kalau kita buru-buru misalnya, kita ngelihat aja, oh oke, cepet, set, lihat, udah jalan. Gitu. Tapi sering kali kita nggak memperhatikan. I have a coworker di tempat kerja gitu. Kita lagi kerja gitu, salah satu coworker kita, terus my boss came to her and he said, "Are you wearing a toothpaste on your hair?" I'm like, oh really? I didn't even notice because I usually don't pay attention that much, being the guy that I am. But anyway, this guy noticed, my boss noticed gitu. Dia tanya sama orang ini gitu, "Are you wearing a toothpaste on your hair?" Ternyata rambutnya panjang. Waktu dia sikat gigi, I don't know how it happens. If anybody can explain, you can tell me later. But somehow toothpaste yang dia pakai untuk sikat gigi got into her hair. Jadi masih ada di rambutnya dia itu ada toothpaste gitu. Jadi sometimes kita memandang kita di diri kita sendiri cermin, but we don't pay attention enough gitu.
Nah di sini juga sama gitu. Tuhan mengatakan sebab jika seorang hanya mendengar firman aja, jadi udah dengar firman nih, udah dengar, tapi nggak melakukan. Jadi nggak beda sama orang tadi teman saya itu, yang dia lihat cermin aja, oh, oke. Dia nggak notice bahwa ada toothpaste ternyata di rambut dia. Nah seringkali dalam kehidupan kita pun begitu. Tuhan sudah berbicara, oh this is God's DNA. Oh Tuhan tuh maunya begini. Tapi seringkali kita dalam kehidupan kita hanya dengar aja, oh oke. Oh that sounds good, you know, it's a good sermon, you know, he preach pretty well, I don't fall asleep so it's good. You know. Tapi kadang-kadang begitu. Tapi apa yang Tuhan mau is kalau kita melakukan firman-Nya. Karena Tuhan ingin kita menyerupai dengan Dia. Nah, dari kita, banyak dari kita ini lagian yang muda-muda, yang couples, they're building a house, mereka lagi buat house. Nah, kalau bangun rumah, kalau blueprint-nya salah, blueprint itu harus diganti. Ya, jelas ya. Jadi karena bangun rumah itu pakai blueprint. Ada blueprintnya, ada modelnya. Ini kayak begini bangun rumahnya. Oke, benar, baru dibangun rumahnya. Nah, kalau blueprintnya salah, harus dibenerin. Tapi kalau sudah ada blueprintnya dan kita membangunnya nggak sesuai dengan blueprint, maka harus ada perbaikan dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan adalah blueprint itu yang sudah disediakan. Sama seperti rumah mempunyai blueprint, mempunyai model untuk mau di-create-nya seperti apa, Tuhan sudah punya blueprint untuk kita. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu ingin kita menjadi serupa dengan Dia menurut gambar dan rupa. Jadi dari pertama kali plan Tuhan itu ya memang Dia maunya kita menyerupai Dia. That was the plan. That was the original plan. Pada saat Adam jatuh dalam dosa, that plan jadi berantakan. Tapi apakah blueprintnya masih sama? Masih. Hati misinya ada nggak? Masih ada. Kebutuhan akan kita relasi sama Tuhan ada nggak? Ada. Karena blueprint itu yang nantinya kita harus kembali ke sana. Nah kalau saudara punya rumah, saudara sekarang misalnya saya punya lagi bangun rumah gitu. Blueprintnya misalnya yang A, saya pilih A. Ya, kan A aja gitu namanya. Terus yang builder saya bangunnya B. Kira-kira saya komplain nggak? Pasti komplain kan? Oh saya mau A kok, kamu bangunnya B. Nah kan begitu. Nah sama juga dengan kehidupan kita. Tuhan punya blueprint untuk kita, modelnya itu Tuhan sudah ada. Nah pada saat kita nggak sesuai dengan itu, semakin lama Tuhan semakin merubah kita, membuat kita makin lama makin menyerupai dengan Dia. That's why di sini dikatakan mendekat padanya. Saat kita mendekat pada Tuhan, firman-Nya itu yang akan membentuk kita. Saat kita semakin mendekat, jadi ada suatu proses. Kita mendekat pada Tuhan. Seringkali waktu itu Pak Somi membawakan firman tentang how we can be intimate with God. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Pada saat kita semakin dekat dengan Tuhan, firman-Nya akan membentuk kita. Yang tadi dikatakan firman Tuhan itu menjadi suatu cermin di mana kita bisa melihat diri kita. Nah, firman itu yang membuat kita membetulkan kehidupan kita untuk semakin lama menyerupai Kristus. Dan pada saat kita menyerupai Kristus, kita akan menjalankan misi itu dalam kehidupan kita. Misi bukan lagi menjadi suatu program gereja, bukan lagi menjadi another gimmick, advertising. Oh ya, bulan ini kita mau ngirim orang gitu, terus mau pledging gitu. It's not another just fundraising thing, but it becomes our lifestyle. Dari kehidupan kita itu jadi suatu yang menjadi kehidupan kita, menjadi part of us. Karena memang Tuhan desainnya dari pertama udah begitu. That mission needs to be a part of us, sudah jadi bagian. Jadi istilahnya itu, saudara kemana, ya misi itu kemana. Waktu itu pernah dikatakan oleh Pastor Somi, wherever you go, that's where your mission field is. Kenapa dikatakan begitu? Because that becomes your lifestyle. Itu jadi kehidupan kita. Satu sharing lagi before we close.